Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan pada sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Rilistiana, kelas 1D dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan tentang apa itu mazhab, materi mazhab yang saya ketahui. Jadi pengertian mazhab yang saya ketahui itu ada 3, yang itu pertama menurut bahasa, yang kedua menurut M. Husain Abdullah, dan yang ketiga menurut A. Hasan. Yang pertama menurut bahasa, secara bahasa mazhab adalah tempat pergi. Dan yang kedua menurut M. Husain Abdullah, mazhab merupakan kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat. Dan yang ketiga adalah menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah istinbatnya. Nah, dari kesimpulan 3 pengertian mazhab tersebut dapat kita simpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Nah, yang selanjutnya lahirnya mazhab itu, mazhab ini sudah ada pada sejak sahabat Nabi. Mazhab lahir sudah ada pada zaman sahabat Nabi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya sejak terjadinya sebab terjadinya perbedaan mazhab dan bagaimana terbentuknya mazhab tersebut. Jadi, bagaimana terbentuknya mazhab tersebut? Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, berbagai mazhab terbentuk karena adanya perbedaan atau ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu'. Nah, tadi kan ada tuh tersebut ikhtilaf. Apa sih ikhtilaf? Ikhtilaf adalah menurut bahasa, ikhtilaf itu perbedaan paham atau pendapat. Nah, jadi kita simpulkan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu terbentuk karena adanya perbedaan atau ikhtilaf tersebut dalam masalah usul maupun faru'. Nah, ada lagi nih tersebut usul dan faru'. Apa nih usul? Usul adalah metode penggaliannya. Sedangkan faru' apa? Furu', mohon maaf, usul maupun furu'. Usul adalah metode penggaliannya dan furu' hukum-hukum syariat berdasarkan metode istinbatnya. Nah, ada lagi nih, menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama terjadinya perbedaan mazhab tersebut yaitu yang pertama interpretasi makna, yang kedua riwayat hadisnya yang berbeda, yang ketiga diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu. Nah, ada juga menurut ulama yang lainnya seperti menurut Abdul Wahab Khalaf dan menurut Muhammad Zuhri. Jadi kesimpulan dari 3 materi tersebut, alasan utama terjadinya perbedaan adalah yang pertama perbedaan dalam sumber hukum, yang kedua perbedaan dalam cara memahami nasnya, dan yang ketiga perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaannya.
Nah, para pengikut mazhab juga wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermazhab. Wajib memahami setidaknya dua nih teman-teman, memahami dua prinsip. Yang pertama, wajib atas mukallid suatu mazhab untuk tidak fanatik terhadap mazhab tersebut yang diakuinya. Dan yang kedua adalah sesungguhnya perbedaan pendapat yang dihalangan mazhab yaitu sesuatu yang sehat dan alamiah. Jadi segitu saja penyampaian saya, segitu saja materi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.